Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Kita gunakan yang Japan version, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini ya. Hari ini kita akan membahas bagian Fukushuje yang isinya adalah soal-soal review dari bab 36 hingga bab 40. Untuk Fukushuje di sini kita bisa temukan di halaman 128 hingga 129. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hai, hajime mashou. Kita mulai dari soal yang pertama, tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan partikel yang tepat. Supaya kita bisa melengkapi kalimat dengan partikel yang tepat, maka kita harus bisa mengerti arti satu persatu kosakata dan juga mengerti arti secara kontekstual dalam satu kalimat. Biasanya supaya lebih mudah kita untuk menerka partikel apa yang sebaiknya digunakan, maka ini kita harus bisa mengira-ngira kalimat ini artinya bagaimana ya. Kita mulai dari bagian contohnya. Di sini ada Nihongo hanaseru yo ni narimashita. Untuk arti yang dibentuk adalah menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Bisa berbicara. Oleh karena itu, kita memerlukan partikel ga untuk menandai objek yang ada di kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk bisa ini. Sehingga, setelah Nihongo tidak menggunakan o, tapi menggunakan ga. Hai, ichiban. Yato, Nihon no seikatsu nani-nani naremashita. Arti yang dibentuk adalah akhirnya terbiasa dengan kehidupan Jepang. Terbiasa dengan suatu hal ini kita menggunakan partikel ni. Ni naremashita. 2番、夜11時何々過ぎたら電話をかけないようにしてください。Jika sudah lewat jam 11 malam, tolong usahakan untuk tidak menelepon. Jika sudah lewat jam 11 malam. Jika sudah lewat. Untuk waktu yang dilewati di sini menggunakan kata kerja sugimas, maka partikel yang digunakan adalah partikel o. Jadi di sini bisa kita hafalkan bahwa jika kita menggunakan kata kerja sugimas, maka ini biasanya partikel yang digunakan adalah partikel o untuk menandakan jam yang dilewati. Hai, sangbang. Itsumo ano koen nani-nani totte kaerimasu. Kalimat ini bisa kita prediksi artinya adalah selalu pulang dengan melewati taman itu. Di sini kita harus fokus pada kata kerja totte. Ini berasal dari kata kerja bentuk mas, torimas. Sesuatu yang dilalui atau dilewati ini harus menggunakan partikel o. Koen o totte kaerimasu. Hai, yongbang. Tabemono nani-nani kusaranai yo ni, agar makanan tidak membusuk. Rezoko ni irete okimasu. Terlebih dahulu memasukkannya ke lemari es. Di sini kita lihat penggunaan kata kerja kusaranai. Ini berasal dari kata kerja bentuk mas, kusarimas. Kusarimas ini termasuk dalam kata kerja jidoshi atau kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Sehingga di sini tabemono kita posisikan sebagai subjek kalimat. Oleh karena itu, setelah tabemono kita gunakan partikel ga. Tabemono ga kusaranai yo ni. Hai, gobang. Watashi wa Hayashi-san nani-nani eiga nani-nani sasoimashita. Kita bisa memprediksi arti dari kalimat ini adalah saya mengajak Hayashi-san untuk nonton film. Di sini kita menggunakan kata kerja sasoimas dengan arti mengajak. Di sini yang kita ajak adalah Hayashi-san. Kita bisa simpulkan bahwa Hayashi-san adalah objek yang kita ajak. Mengajak Hayashi-san. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk eiga, untuk film. Maksudnya ini adalah tujuannya untuk nonton film. Untuk tujuan di sini kita bisa gunakan partikel ni. Jadi untuk nomor 5 di sini bisa kita lengkapi kalimatnya menjadi Watashi wa Hayashi-san o eiga ni sasoimashita. Hai, Rokubang. Watashi wa haha nani-nani manga no hon nani-nani suteraremashita. Buku komik saya telah dibuang oleh ibu. Kita lihat di sini adanya penggunaan kata kerja bentuk ukemi atau kata kerja bentuk pasif. Suteraremashita, dibuang. Di sini pelakunya adalah oleh ibu. Jadi di sini kita harus pakai ni yang menandakan orang yang memberikan tindakan.
Haha ni mangga no hong ini adalah sebagai objek, maka kita perlu menggunakan partikel o. Nana bang, Osaka nani-nani kakusai kaigi nani-nani hirakaremas. Akan dibuka rapat internasional di Osaka. Di Osaka di sini kita gunakan de untuk arti di karena adanya acara yang akan dibuka di Osaka. Jadi pakai di, tidak pakai ni. Kemudian untuk kokusai kaigi di sini sebagai subjek kalimat, maka partikel yang digunakan adalah ga. Sedangkan hirakaremas ini adalah kata kerja bentuk pasif. Hirakaremas, dibuka. Hai, hachi bang. Nihon no osake wa kome nani-nani tsukuraremasu. Sake Jepang dibuat dari beras. Untuk istilah dari di sini kita bisa gunakan kara. Kenapa kara yang digunakan? Karena di sini kita bisa bayangkan wujud awalnya dari sake ini adalah kome, beras. Sedangkan setelah diolah itu menjadi osake, kita tidak bisa melihat adanya wujud beras yang jelas setelah pengolahan. Oleh karena itu, untuk partikelnya kita gunakan kara. Kyubang. Ano kyokai nani-nani ki nani-nani tsukurarete imasu. Gereja itu dibuat dengan menggunakan kayu. Di sini kita bisa posisikan ano kyokai sebagai topik kalimat, sehingga bisa kita gunakan wa. Kemudian untuk bahan dasar yang digunakan untuk membuat gereja ini adalah kayu, maka kita gunakan partikel D. Kenapa di sini menggunakan partikel D? Karena kita bisa bayangkan yang namanya bangunan, kyokai di sini bangunannya ya, dibuat dengan menggunakan kayu. Kita bisa menjumpai adanya wujud kayu yang jelas setelah proses pengolahan atau pembuatan kyokai. Jadi di sini harus menggunakan partikel D. Jubang. Kono shousetsu wa iroiro na kuni no kotoba nani-nani honyaku sarete imasu. Novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa negara yang bermacam-macam. Di sini ada kata kerja honyaku sarete imasu, diterjemahkan. Kita perlu bagian ke dalam yang bisa diwakili dengan partikel ni. Kotoba ni honyaku sarete imasu. 11番、石油はサウジアラビアなど何々輸入されています。Minyak bumi diimpor dari Saudi Arabia. Kita lihat di sini ada penggunaan kata kerja yunyu sarete imasu, diimpor. Ini merupakan kata kerja bentuk pasif. Dari, maka kita bisa gunakan kara. Hai, 12番、Tokyo no hito wa aruku no nani-nani hayai desu. Orang Tokyo jalannya cepat. Di sini kita memerlukan adanya double partikel. Di sini sudah ada no dan kita perlu satu partikel lagi, sehingga di sini kita memerlukan partikel ga. Kenapa di sini menggunakan partikel ga? Karena kita sedang membicarakan tentang kemampuan seseorang. Kemampuan orang Tokyo yang jalannya itu cepat. Hai, Jusang. Sensei no shitsumon nani-nani sugu kotaeru no nani-nani muzukashi desu. Segera menjawab pertanyaan sensei itu sulit. Kita lihat di sini menggunakan kata kerja kotaeru yang memiliki arti menjawab. Untuk soal yang kita jawab di sini perlu menggunakan partikel ni. Kemudian bagian dari sensei sampai no di sini ini dianggap sebagai topik kalimat. Oleh karena itu, partikel yang kedua yang dibutuhkan adalah wa. Sensei no shitsumon ni sugu kotaeru no wa muzukashi desu. Hai, 14番、Miyazaki-san nani-nani akachan ga umareta no nani-nani shitte imasu ka? Apakah Anda tahu bahwa Miyazaki-san telah melahirkan? Untuk kalimat ini kita langsung saja bisa menghafalkan pola penggunaan partikelnya ya. Jika ada seseorang yang melahirkan anak, maka orang yang melahirkan ini menggunakan partikel ni. Kemudian yang dilahirkan itu menggunakan partikel ga. Kenapa di sini menggunakan partikel ni? Karena ini sesuai dari sumber yang saya dapatkan ya. Ada anggapan bahwa kata kerja umareru ini dianggap sebagai kata kerja pasif. Oleh karena itu dilahirkan oleh. Jadi olehnya itu diwakili dengan adanya penggunaan partikel ni. Kemudian untuk bagian dari Miyazaki-san sampai partikel no, ini adalah objek dari sesuatu yang diketahui, shitteimasu ka, maka di sini menggunakan partikel o. 15番、
London nani-nani Olimpiku ga okonawareta no nani-nani itsu desu ka? Olimpik di London telah diselenggarakan kapan? Di sini kita lihat adanya kata keterangan tempat. London ini sebagai tempat terjadinya aktivitas, maka di sini menggunakan partikel D. Kemudian yang kedua, dari London sampai no, ini dianggap sebagai topik kalimat. Oleh karena itu kita bisa gunakan partikel wa. Hai, Juroku bang. Diet wa mika nani-nani yamete shimaimashita. Saya telah menyerah diet dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, maka kita di sini bisa gunakan partikel D. Junana bang. Taro ga tomodachi nani-nani kenka shita no de shikarimashita. Saya telah memarahi Taro karena dia bertengkar dengan temannya. Bertengkar dengan temannya, maka di sini partikel yang digunakan adalah partikel to. Tomodachi to kenka shita no de. 18. Kaji nani-nani ie ga yakemashita. Rumah terbakar karena kebakaran. Untuk bagian karena di sini kita bisa juga menggunakan partikel D. Jadi di sini penyebabnya adalah kaji, merupakan kata benda yang memiliki unsur musibah. Jadi bisa kita gunakan partikel D. Hai, Jukyu bang. Dona mondai nani-nani shikeng nani-nani deru ka wakarimasen. Soal yang bagaimana yang akan muncul di ujian saya tidak tahu. Di sini kita lihat dona mondai, di sini bisa kita tambahkan ga, kemudian muncul di atau keluar di ujian, maka kita bisa gunakan ni. Penggunaan partikel ga di sini menandai bahwa dona mondai ini sebagai subjek utama kalimat yang sedang kita bicarakan. Ni jubang, pati nani-nani sangka suru ka doka oshiete kudasai. Akan berpartisipasi atau tidak dalam pesta, tolong beritahu saya. Sesuatu acara yang kita ikuti atau yang kita berpartisipasi di dalamnya, ini harus menggunakan partikel ni. Berikutnya kita masuk pada soal yang kedua. Tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan kata dengan bentuk yang tepat. Supaya kita bisa merubah sebuah kata untuk melengkapi kalimat yang disediakan di soal nomor 2 ini, kita juga harus bisa memprediksi arti dari kalimat yang benar. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian contohnya. Di sini ada mainichi, setiap hari. Kemudian disediakan kata kerja undo shimasu, berolahraga. Setelahnya, setelah kurung tutup, di sini ada hoga ii desu. Jadi kita harus memperhatikan pola kalimat apa yang ada di setelahnya kurung tutup. Karena di sini ada hoga ii desu, maka kita bisa memprediksi arti dari kalimat ini adalah setiap hari lebih baik berolahraga. Karena kita menggunakan hoga ii desu untuk memberikan saran kepada orang lain untuk melakukan suatu hal, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk ta. Undo shita hoga ii desu. Kita mulai dari ichiban, yakusoku no jikan ni, kemudian di sini disediakan kata kerjanya adalah mani aimasu, tepat waktu. Kemudian diikuti dengan pola kalimat yoni isogimasu. Yoni di sini bisa kita artikan agar atau supaya. Sehingga untuk artinya nanti kita akan menggunakan saya buru-buru agar tepat waktu dengan jam janjian. Tepat waktu di sini maksudnya adalah supaya bisa keburu ya. Karena akan digabungkan dengan yoni dengan arti agar, maka bagian mani aimasu di sini harus diubah menjadi bentuk kamus. Mani au. Mani au yoni isogimasu. Nibang. Kazoku ga shinpai shimasu. Kemudian diikuti dengan yoni denwa shimasu. Saya menelepon agar keluarga tidak khawatir. Supaya tidak khawatir, maka bagian shinpai shimasu di sini harus kita ubah menjadi bentuk nai. Shinpai shinai yoni. Sangbang. Mainichi 1 jikan, di sini disediakan kata kerja arukimasu, jalan kaki, kemudian diikuti dengan yoni shiteimasu. Saya berusaha untuk jalan kaki selama 1 jam setiap hari. Di sini kita menggunakan yoni shiteimasu, maka bagian arukimasu harus diubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi aruku. Aruku yoni shiteimasu. Hai, Yongbang.
Iranai mono wa zettai ni, di sini disediakan kata kerja kaimas, membeli, kemudian diikuti dengan pola kalimat yoni shiteimasu. Saya berusaha untuk sama sekali di sini diwakili dengan kata zettai ni ya. Sama sekali tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Iranai mono, barang yang tidak dibutuhkan. Di sini kita memerlukan kata tidak membeli. Maka bagian kaimas harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi kawanai. Kawanai yoni shiteimasu. Gobang. Eo, di sini ada kata kerja kakimas. No wa omoshiroi. Penggambar itu menarik. Di sini kita harus mengubah bagian kakimas ini dijadikan bentuk kamus, yaitu menjadi kaku. Karena kita akan menggunakan eo kaku ini sebagai topik kalimat. Eo kaku no wa omoshiroi desu. Rokubang. Kino chikaku de jiko ga, di sini disediakan kata kerja arimas diikuti dengan no shiteimasu ka. Apakah Anda tahu kemarin ada kecelakaan di dekat sini? Kita lihat di sini, kita harus mengubah bagian arimas, tapi harus hati-hati kita perhatikan dengan tenses yang digunakan. Karena tenses yang digunakan di sini ada kata keterangan waktu kino, maka bagian arimas harus kita ubah menjadi bentuk lampau juga, yaitu menjadi atta. Kino chikaku de jiko ga atta no shiteimasu ka? Hai, Nana bang. Jishin no nyusu wo mimasu. Kemudian diikuti dengan bikkuri shimashita. Kalimat ini bisa kita artikan, saya terkejut karena melihat berita gempa. Di sini ada kata karena melihat. Supaya lebih sesuai dengan pola kalimat yang dibutuhkan, maka di sini bagian karena kita akan menggunakan bentuk te. Jishin no nyusu wo mite bikkuri shimashita. Hai, Haji bang. Denki aga terebi no shuri ni, diikuti dengan kata kerja kimas, kemudian diikuti dengan partikel node dengan arti karena. Gogo wa uchi ni imasu. Karena tukang listrik akan datang untuk memperbaiki TV, jadi siang hari saya ada di rumah. Nah, di sini kita lihat adanya penggunaan node, maka sebelum node ini harus menggunakan bentuk futsuke. Karena di sini ada kata kerja kimas, maka bentuk futsukenya adalah kuru. Kuru node, karena akan datang. Hai, kiu bang. Doko de saifu wo, di sini disediakan kata kerja nakushimasu dengan arti menjatuhkan. Kemudian diikuti dengan partikel ka yang digunakan untuk menandai adanya kalimat tanya dalam kalimat ini. Lalu dilanjutkan oboete imasen. Saya tidak ingat di mana telah menjatuhkan dompet. Karena yang namanya barang yang sudah jatuh, sudah terjadi. Maka bagian nakushimasu ini harus kita ubah menjadi bentuk ta, yaitu menjadi nakushimashita. Tapi karena di sini ada ka, kita membuat frasa kalimat, anak kalimat yang berupa kalimat tanya, maka bagian kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk futsuke, maka menjadi nakushita. Doko de saifu wo nakushita ka oboete imasen. Jubang, saisu ga, disediakan kata kerja aimas dengan arti sesuai atau cocok. Diikuti dengan kadoka. Lalu di sini disediakan lagi kata kerja kimas dengan arti memakai baju ya. Diikuti dengan mimas dengan arti mencoba. Ukurannya sesuai atau tidak, saya akan coba memakainya. Karena di sini ada kadoka, maka bagian aimas harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi au. Kemudian di sini karena di setelahnya kurung tutup ada mimas, maka kita harus menggunakan kata kerja bentuk te. Dari kimas menjadi kite. Saisu ga au kadoka kite mimas. Berikutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan kata dengan pola kalimat yang tepat. Kita perhatikan pada bagian contoh, di sini diawali kata masugu, kemudian ada dua pilihan kata kerja juga diikuti dengan pola kalimat yang berbeda. Lalu diikuti kata kosaten ga arimasu. Sehingga arti secara keseluruhan nanti adalah kalau jalan lurus akan ada perempatan. Nah, di sini kita perlu arti kalau jalan, maka yang betul adalah pola kalimat
to, ikuto. Masugu ikuto kosaten ga arimasu. Untuk bagian ikutoki artinya adalah ketika akan pergi. Oke, kita mulai dari ichiban. Shimbun no kanji ga yomeru you ni narimashita ka? Apakah sudah bisa membaca kanji koran? Kanji yang ada di koran maksudnya ya. Kemudian di sini ada iye, mada, kemudian diikuti dengan narimaseng dan yomemaseng. Untuk jawabannya kita perlu arti kalimat tidak, belum bisa baca. Maka yang betul adalah mada yomemaseng. Ini akan saya hapus jawaban yang salah. Mada yomemaseng. Hai, nibang, mainichi osoku made gambatte imasu ne. Setiap hari semangat sampai larut malam ya. Kemudian dijawab dengan kalimat si A ini pilihannya ada deru dan derareru diikuti dengan yoni renshu shite imasu. Iya, saya melakukan latihan supaya bisa mengikuti pertandingan. Supaya bisa, maka yang digunakan adalah si A ini derareru. Hai, sambang. Kino Suzuki-san kara meiru ga kitang desu ka? Apakah kemarin email dari Suzuki-san datang? Kemudian untuk kalimat responnya, iye, meiru wo moratta, pilihannya ada no atau koto, diikuti dengan wa senshu desu. Tidak, saya terima emailnya minggu lalu. Di sini kita akan membentuk bagian meiru wo moratta ini sebagai topik kalimat, sehingga yang betul kita gunakan no. Ini dihapus dulu. Meiru wo moratta no wa senshu desu. Hai, Yongbang. Kibun ga, pilihannya ada warukute atau warui no de. Kemudian diikuti dengan kaete mo ii desu ka? Karena merasa mual, bolehkah saya pulang? Kedua pilihan ini memang sih artinya adalah karena merasa mual, tapi di sini karena diikuti adanya permintaan izin, maka yang betul adalah warui no de. Karena jika kita menggunakan kute, maka di bagian akhir kalimatnya ini tidak boleh ada perintah atau tidak boleh ada bentuk keinginan. Sehingga yang betul adalah warui no de. Hai, Gobang, nani o hanashite irun desu ka? Sedang membicarakan apa? Doko de bonenkai o? Pilihannya ada suruka, suruka sodang shite irun desu. Sedang mendiskusikan di mana akan melakukan pesta akhir tahun. Kita perhatikan di sini kalimatnya menggunakan kata tanya ya, dokode. Maka yang betul adalah suruka. Jika menggunakan kadoka ini tidak perlu menggunakan kata tanya. Dokode bonen kayo suruka sodang shite irun desu. Kita menuju pada soal yang terakhir, soal yang keempat, tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan frasa kalimat yang tepat. Kita lihat dari bagian contoh, di sini ada sebuah percakapan ya. Pertama, Hayashi-san, kino hikoki no jiko ga arimashita ne. Hayashi-san, kemarin ada kecelakaan pesawat ya. Hontou desu ka? Shirimasen deshita. Benarkah? Saya tidak tahu. Dari kalimat percakapan ini, kita akan membuat kalimat kesimpulan. Dan dari kalimat kesimpulan ini pun juga kita harus mengisi kalimatnya supaya lengkap ya. Di sini sudah diawali dari kata Hayashi-san wa kino. Kemudian dari sini kita harus bisa memprediksi arti kalimat apa yang tepat untuk membuat kalimat kesimpulan ini, yaitu Hayashi-san tidak tahu kemarin ada kecelakaan pesawat. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi Hayashi-san wa kino hikoki no jiko ga atta no shirimasen deshita. Jadi di sini kita menggunakan double particle no o digunakan untuk membentuk objek kalimat berupa frasa kalimat. Hai, Ichiban, Santosu-san dou shitang desu ka? Santosu-san, apa yang terjadi? Kaban ga nain desu. Tas saya tidak ada. Amidara ni oite oitang desu ga? Sudah saya letakkan di rak sih. Kemudian kita akan membuat kalimat kesimpulan, yaitu Santosu-san, tasnya diambil oleh seseorang di dalam kereta. Di sini sudah disediakan Santosu-san wa densha no naka de dareka ni. Nah, jadi kita cukup tinggal melengkapi dengan kata diambil. Diambil, maka kita harus menggunakan bentuk pasif. Mengambil kita gunakan torimas, tapi di sini karena kita menggunakan bentuk pasif ya, jadi harus diubah menjadi tora remashita.
kita gunakan juga tensisnya yang lampau karena sudah terjadi. Nibang, kono keki oishii desu ne. Kue ini enak ya. Karina-san ga tsukutang desu. Karina-san lah yang membuatnya. Kalimat kesimpulannya yaitu Karina-san pintar membuat kue. Kepintarannya ini berupa aktivitas membuat kue. Jadi kita bisa gunakan keki o tsukuru no ga jouzu desu. Sambang, Tawapon-san shiken ni namae ga kaite arimasen yo. Tawapon-san namanya tidak tertulis di ujian loh. Ah, wasuremashita. Oh ya, saya lupa. Kalimat kesimpulannya yaitu Tawapon-san lupa menuliskan nama. Yang dilupakan ini merupakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah menuliskan nama. Jadi kita bisa gunakan namae o menulis yaitu kaku. Tawapon-san wa namae o kaku. Perlu no ya. Tawapon-san wa namae o kaku no wasuremashita. Yongbang, Tawapon-san shiken wa dou deshita ka? Tawapon-san ujiannya bagaimana? Kotae ga zenbu kakemasen deshita. Saya tidak bisa menulis semua jawabannya. Shitsumo ga muzukashikatta desu. Soalnya sulit. Kalimat kesimpulan yang akan kita buat yaitu karena soalnya sulit, Tawapon-san tidak bisa menulis semua jawaban ujian. Untuk bagian ini sudah disediakan ya. Tawapon-san wa shiken no kotae ga zenbu kakemasen deshita. Tawapon-san tidak bisa menulis semua jawaban ujiannya. Kita cukup memerlukan karena soalnya sulit. Jadi kita bisa gunakan shitsumo ga muzukashikatta node. Hai, 5番、部長、明日の会議に出席できますか? Bucho, manajer, apakah bisa menghadiri rapat esok hari? Kemudian manajernya merespon, daijoubu desu. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini maksudnya adalah dia bisa menghadiri rapat esok hari. Sehingga untuk kalimat kesimpulannya kita bisa gunakan saya bertanya kepada manajer bisa atau tidak menghadiri rapat esok hari. Jadi di sini kita tinggal melengkapi kata bisa atau tidak menghadiri. Untuk menghadiri kita gunakan kata kerja shusseki shimasu. Tapi karena di sini kita menggunakan bisa ya, jadi bagian shimasnya diubah menjadi dekimasu. Kemudian kita harus menggunakan kadoka karena di sini ada bisa atau tidak. Maka bagian dekimasnya harus diubah menjadi bentuk kamus yaitu dekiru, shusseki, dekiru, baru ditambahkan kadoka. Shusseki dekiru kadoka kikimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar pembahasan Fukushuje hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi minasan yang mungkin masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk meresponnya. Kemudian untuk informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang original, bisa belinya secara online, dilakukan dari manapun, secara aman dan praktis, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi WhatsApp di sini ya, nomornya tertera. Nanti minasan bisa minta bantuan adminnya untuk memilihkan buku yang sesuai dengan keperluan minasan saat ini supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 41 dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua.
Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.